Halo, selamat siang semuanya. Bertemu kembali dengan saya, Gus Rowi. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang icebreaker ataupun energizer for rapport building. Oke, jadi dari beberapa kajian teori, saya mau ngomong teori sebentar aja, mungkin ya. The word rapport comes from the French word rapporteur. Saya nggak tahu orang bahasa Prancis secara ngomongnya gimana ya. Which mean to bring back. It allow to one person sending a message and the other person returning it. Rapport is the bond between two or more people. It's also the psychological and emotional harmony needed for changes in either person. Jadi dari definisi ini yang paling mudah yang namanya rapport itu ya hubungan antara bonding ya, hubungan antara apa ya, ikatan bonding itu antara dua orang atau lebih. Yang itu juga melibatkan secara psikologis dan secara emosional. Ada harmoni di sana. Jadi misalnya kalau kita melihat orang yang rapotnya kuat itu biasanya kalau sering mengibaratkan itu cara berjalannya mirip gitu mungkin ya, cara ketawanya mungkin orang itu sama gitu kali ya. Mungkin diskusi apapun kita nyambung gitu. Itu menjadi indikator bahwa orang tersebut rapotnya bagus. Dunia awalnya itu tentang rapot ini banyak dikaji di dunia ini sebenarnya, di dunia konseling. Jadi di konseling yang seperti yang ditulis di sini misalkan kaitannya dengan hubungan antara si terapis dengan pasien. Jadi menurut Carl Rogers di sini itu ada tiga fundamental karakteristik, tiga karakteristik yang mendasar dalam konteks hubungan antara si terapis dengan si pasien atau klien. Misalnya pertama congruence atau ada otentisitas. Jadi seorang terapis yang mau membantu seorang pasien yang mungkin membutuhkan diskusi, maka itu yang kemudian menjadi penting adalah menjadi orang itu menjadi harusnya otentik. Gitu. Otentik berarti harus benar-benar membawa diri apa adanya, tidak berpura-pura. Mengapa seperti itu? Authenticity ini tentu sangat penting karena itu menjadi ukuran kalau pengen mendapatkan trust dari orang lain, apalagi ini orang yang mau dibantu untuk mengalami sebuah kesembuhan dari problem kesehatan yang dialami, maka itu sangat penting untuk menjadi percaya dari dia. Karena kalau dia nggak percaya sama orang yang memberikan terapi, tentunya apapun upaya yang dilakukan oleh si terapis ini kemudian tidak bisa berjalan dengan baik. Yang kedua adalah unconditional positive regard atau acceptance. Si terapis harus benar-benar menerima tanpa syarat si klien, si pasien yang ditangani ini gitu. Karena kalau dia nggak bisa menerima dengan syarat, aku mau membantu kamu kalau kamu mau mengikutiku atau apa, atau aku mau membantu kamu kalau kamu memberikanku apa, aku mau dan seterusnya. Itu menjadi tidak bagus gitu karena kemudian nggak ada penerimaan dari si orang yang menjadi terapis ini kepada si kliennya. Kemudian yang terkait dengan empatik ya, empati juga penting. Empati itu menjadi hal yang sangat penting dalam proses hubungan antara si terapis dengan orang yang dibantu. Kalau nggak ada empati tentu bagaimana orang mau bantu orang yang membutuhkan gitu. Dan ini di banyak kajian tentang hubungan antara si terapis dengan si pasien ini sangat banyak dikaji karena hubungan antara mereka itu sangat penting sekali. Nggak mungkin tanpa hubungan yang kuat antara dua orang ini, maka proses program-program kesehatan, penyembuhan untuk si pasien melewati keadaan yang tidak diinginkannya, itu bisa berjalan dengan baik. Itu dari dunia kesehatan, tentang bagaimana raport itu menjadi hal yang menjadi concern, jadi hal penting yang diperhatikan. Nah, ini ada juga definisi yang lain. Ini saya ambil definisi dari konteksnya, ini beda nih. Kalau tadi konteksnya adalah tentang antara terapis dengan seorang pasien. Nah, definisi yang ini lebih ke pengalaman di dunia sales. Jadi maka ada istilah namanya B2B, business to business. Jadi hubungan antara si salesperson dengan klien dia. Nah, dalam konteks ini, raport itu dikarakteristikan sebagai sebuah hubungan di mana antara kedua belah pihak itu memiliki engagement yang terdiri dari ada tiga hal nih. High degree of attention, benar-benar mempunyai saling perhatian yang sangat kuat antara dua belah pihak. Kemudian juga menunjukkan ada empati yang luar biasa.
dan juga mereka berbagi ekspektasi yang common, yang mirip. Nah, 3 hal ini menjadi hal yang sangat penting dalam konteks raport kaitannya dengan sales tadi dalam konteks kajian ini antara sales dengan si klien. Kita bisa bayangkan antara kita dengan orang yang mau kita jual sesuatu, itu ternyata juga membutuhkan yang namanya raport. Makanya kalau tadi tiba-tiba saya ditawari oleh Mbak Ica sebuah produk madu gitu, tanpa ada proses bangun hubungan dulu, maka saya langsung menolak gitu. Enak aja lu nawarin gue madu tanpa ada proses basa-basi di awal. Tapi Mbak Ica, nah, dari 3 item itu attention, empathy, dan share expectation. Attention itu melibatkan the appropriate mix of open and closed question, summarizing and paraphrasing. Jadi untuk menunjukkan kita perhatian kepada orang yang sedang bertemu dengan kita, itu melibatkan setidaknya tentang open-ended questions atau closed question, atau mungkin meringkas kembali apa yang orang sampaikan. Kemudian kita mengubahnya dengan bahasa kita dan menyampaikan kembali. Tadi beberapa, misalkan Pak Arief nanya mengenai keadaan, suatu keadaan, itu open question. Nah, nanti kita belajar, kira-kira apa sih kata-kata pertanyaan yang bagus untuk kita tanyakan? Apa sih pertanyaan-pertanyaan yang tidak tepat untuk kita tanyakan ketika kita baru pertama kali ketemu orang dan membangun sebuah proses yang namanya raport. Kemudian mungkin keterampilan mensampaikan apa yang disampaikan, misalkan, oh tadi kamu ngomong mengenai bagaimana cara makan telur, misalnya. Oh kamu ngomong begini ya, betul apa yang kamu maksud misalnya? Nah, itu proses-proses yang buat menunjukkan itu perhatian ke dia. Dan attention itu tentu menunjukkan yang namanya kemampuan untuk listening to understand. Yang kedua, empati itu melibatkan tentang bagaimana respect kita terhadap orang, bagaimana kita hangat kepada orang, tapi juga itu ditunjukkan dengan cara yang sangat sangat genuine gitu, sangat asli gitu, nggak pilih-pilih gitu. Genuinely apa adanya kita. Kalau kita ketemu orang yang kayaknya lebih kaya, kita jadi lebih beda. Bila ketemu sama orang biasa, kita beda lagi. Itu nggak genuine. Oke. Empati. Kemudian yang ketiga, share expectation. Share expectation itu berarti melibatkan sebuah upaya untuk memahami kebutuhan kita dengan kebutuhan orang itu apa. Nah, ini penting. Kadang-kadang kalau kita lagi menawarkan sesuatu, karena kita punya produk yang bagus atau punya ide yang bagus, kadang-kadang kita nggak peduli apa yang orang pikirkan. Yang penting bagaimana kita menyampaikan apa yang kita inginkan, menyampaikan apa yang kita tahu, apa yang kita mau. Kemudian kita berharap orang itu langsung membeli gitu aja ide kita. Gitu. Padahal belum tentu orang itu mungkin nyaman dengan apa yang disampaikan. Kita mungkin ngomongin sesuatu yang kita sendiri yang paham. Dia nggak paham soal malah membuat kita makin semangat ngomong. Padahal mungkin makin membuat kita makin jauh dengan orang itu. Kita harus benar-benar bisa memahami itu. Oke, pentingnya raport itu tentunya di banyak hal ya. Pertama misalkan antara trainer dengan partisipannya. Bagaimana sih membangun hubungan yang sangat baik antara trainer dengan partisipan. Misalnya dengan bermain game, dengan proses si trainer ini menerima mereka apa adanya, atau bagaimana si trainer misalnya bermain bersama, lucu-lucuan bersama, nggak berjarak dan sebagainya. Banyak hal yang terjadi di sana. Antara guru dan murid juga demikian. Bagaimana memastikan si murid ini memberi perhatian secara physically, emotionally kepada gurunya ketika menyampaikan materi. Mulai hubungan atasan bawahan. Ini banyak hal juga sangat penting. Bagaimana si bawahan kemudian begitu bangga misalnya mendapatkan perintah dari atasannya. Tentu itu terkait dengan kualitas raport di antara mereka. Kemudian antara peneliti dengan responden. Bagaimana peneliti bisa mendapatkan seorang responden yang akan terbuka, ngomongnya los, ngomongnya sangat nyaman, dan dia sama sekali tidak kemudian merasa terganggu dengan apapun pertanyaan yang disampaikan oleh si peneliti. Nah ini penting nih bagi seorang peneliti membangun hubungan dengan respondennya. Kakak adik juga demikian. Apa yang mereka lakukan sehingga mereka kemudian memiliki hubungan yang sangat kuat. Karena ada juga tuh kakak adik yang malah kalau ketemu malah sering bertengkar, malah sering kalinya malah saling saling pukul-pukulan, mungkin artinya jadi sangsak untuk dipukulin, banyak seperti itu. Suami istri juga demikian. Raport sangat penting sekali dan itu perlu diupdate setiap saat kali ya. Karena kadang-kadang untuk si suami ataupun si istri menginginkan sesuatu, maka itu juga sangat tergantung bagaimana raport saat itu. Tiba-tiba si suami misalkan butuh sesuatu yang secara budget akan mengganggu budgetnya istri misalnya. Nah, itu kalau nggak ada raport yang kuat, tentu akan berpengaruh terhadap penolakan dari si istri terhadap usulannya suami, mungkin, dan sebaliknya.
Kemudian juga antara pemimpin dan pengikut itu mirip-mirip ya dengan apa tadi, dengan atasan bawahan gitu ya. Dan bagaimana si pengikut benar-benar loyal, benar-benar merasa menjadi bagian dari apa yang pemimpin dia lakukan, yang kemudian ketika dia melakukan maka dia akan lebih mudah untuk menggerakkan dirinya mengikuti apa yang pemimpinnya lakukan. Dan juga antara sahabat sendiri juga sangat penting dalam konteks hubungan ini, karena tanpa raport yang kuat itu maka akan tidak kuat bagaimana satu sahabat akan minta sesuatu ke sahabat yang lain. Oke teman-teman, saya minta tanggapannya tentang item-item ini. Ada yang mau berbagi pengalaman tentang pengalaman membangun hubungan dengan definisi seperti yang saya sampaikan tadi, tentang adanya atensi, perhatian yang kuat dari satu orang ke orang yang lain dan sebaliknya. Kemudian juga empati yang kuat dari satu orang ke orang lain dan sebaliknya. Dan juga yang terakhir adanya share ataupun share expectation yang sama, ada common goal yang di antara dua belah saling berbagi. Nah, 3 item fundamental ini ternyata dianggap sebagai pilarnya raport, sehingga orang itu kemudian sangat harmonis hubungannya, sangat seimbang bagaimana mereka menjalani hubungannya. Kita masih ada beberapa teknik meningkatkan raport yang saya temukan di internet. Pertama adalah make others feel good. Ada yang mau punya pengalaman nih, bagaimana pertama kali ketemu orang, terus apa yang Anda lakukan untuk membuat orang lain itu nyaman, atau membuat orang lain itu menjadi membuat orang lain menjadi lebih nyaman ya, merasa enak itu. Ada yang punya pengalaman? Apa yang Anda lakukan? Make others feel good. Tentang duduk setara dengan mereka, tidak mengambil jarak. Mbak Lili punya pengalaman seperti ini, mungkin sudah berbagi? Ini waktu aku turun ke lapangan, kapan ya, udah agak lama sih. Dan ketemu ibu-ibu di sana. Mereka melihat kita sebagai orang dari Jakarta gitu, tapi awalnya ketika bertemu tuh mereka mengambil jarak sendiri kan. Oh, kayaknya duduknya terpisah gitu. Terus aku yang kita datang untuk nyapa mereka duluan, bahwa kita tuh sama dengan mereka, kita hanya ingin cerita, mendengarkan pengalaman-pengalaman mereka. Jadi duduk setara dengan mereka, sama-sama duduk di bawah gitu, ngobrol dengan bahasa-bahasa yang mudah bagi mereka, tidak mengambil jarak apapun. Ya sama tadi Ibu Sri Mulyati bilang ya, kita tidak menjelaskan siapa kita atau gelar kita, itu membuat mereka nyaman gitu. Jadi mereka merasa kita juga bagian dari mereka, sama dengan mereka gitu. Oke, terima kasih Mbak Leli. Kemudian yang kedua, cara kedua kalau menurut teknik ini adalah listen to understand, active listening. Active listening itu apa sih? Ciri-ciri seorang itu benar-benar mendengarkan itu apa cirinya? Tadi di awal ada disebutin bahwa active listening itu bisa kita lihat dari kemampuan kita misalkan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya bukan pertanyaan yang berasal dari pikiran kita sendiri ya, tapi juga pertanyaan itu benar-benar berdasarkan apa yang didengarkan. Mas Baru sudah mendengarkan, apa yang benar-benar didengarkan dari orang yang berbicara sama kita. Karena seringkali kita tuh bertanya bukan tentang apa yang kita dengar, tapi memang pertanyaan sudah stalking dalam pikiran kita. Sudah ada dalam pikiran kita, sehingga yang muncul itu bukan pertanyaan yang genuine, tapi pertanyaan yang ya sudah, nanti habis ini aku mau nanya ini deh, ya selesai ngomong aku nanya ini deh gitu. Nah, itu bukan berasal dari active listening. Nah, cara lain juga tadi ada summarizing atau paraphrasing. Kita misalkan mau mengkonfirmasi ke orang itu, tadi Bapak cerita mengenai enaknya makan bakso. Tadi kira-kira baksonya teksturnya seperti apa ya yang enak itu saya kurang jelas, bisa diulangi lagi enggak? Nah, itu juga menunjukkan bahwa kita perhatian, sehingga dengan kemampuan aktivis ini kita kemudian bisa menunjukkan kita pahami apa yang kita sampaikan. Oke, kemudian empati, mungkin udah banyak tahu empati apa, bedanya sama simpati, udah pada tahu ya. Empati benar-benar kita mencoba untuk memposisikan diri kita di tempat orang itu, jadi ketika dia bercerita, kita juga bisa membayangkan, kalau orang lagi bercerita tentunya akan nyaman kalau didengarkan, maka saya coba dengarkan. Look for common ground, nah ini look for common ground itu juga penting, kalau misalkan tadi, pengalamannya Bu Sri ketika pertama kali ketemu orang, dia bercerita mengenai gelarnya, berarti dia sudah memutus upaya terjadinya hubungan.
rapot, relationship di antara dua orang itu. Atau misalnya kita bercerita sesuatu yang hanya kita sendiri yang tahu gitu. Kita ngomongin film, tapi kita yang nonton film kita sendiri. Dia nggak nonton filmnya gitu. Yang terjadi adalah kemudian ya akhirnya kita ngomong sendiri, menceritakan film itu, dan orang itu sama sekali nggak akan terlibat atau engage dengan yang kita diskusikan. Maka common ground jadi nggak ada gitu. Tapi makanya ada istilah menemukan kesamaan, itu lebih penting, lebih kuat dibanding kita ngomongin perbedaan. Karena sekali berbeda, udah itu kayak detach. Kayak kemudian kita jadi kayak, udah kita beda nih gitu. Dan itu seringkali mengganggu kita ya. Apalagi kalau gairah kita untuk menceritakan siapa diri kita tuh begitu kuat, nah itu malah makin bahaya. Trust itu penting. Bagaimana kita datang ketemu orang pertama kali, orang langsung trust ke kita. Ya. Itu nggak mudah ya. Itu nggak cuma persoalan bagaimana kita behavior kita, tapi juga bagaimana kita berbagi, kita berbagi eye contact dan sebagainya. Berbagi informasi, berbagi barter, tanya respon juga, itu juga sangat penting sekali. Konsisten between verbal and non-verbal, ini mungkin juga tidak mudah. Misalkan mengatakan saya sangat menyetujui yang namanya undang-undang cipta kerja misalnya, tapi pas diskusi nampaknya kok dia malah menolak misalnya. Jadi nggak konsisten, nggak congruence. What's your body language? Nah, ini juga penting. Body language kita tuh ternyata lebih berbicara lebih banyak dibanding apa yang kita sampaikan. Ada orang ngobrol, dia matanya berubah aja melihatnya, jangan tiba-tiba dia melihat yang lain, itu sudah orang udah langsung bisa maknanya bisa, orangnya berarti nggak perhatiin saya ngomong nih. Atau dia mungkin dia tiba-tiba menggeser pantatnya, mengubah sudutnya, itu juga bisa maknanya bisa seperti itu. Dan itu bisa maknanya bisa luar biasa terhadap jalinan komunikasi yang terjadi di antara dua orang tersebut. Maka sangat penting body language ini. Apalagi kita sering nengok-nengok gitu. Aduh udah. Kalau ngobrol sama orang udah sering nengok-nengok itu berarti nggak usah diurusin gitu. Ada tipikal orang yang lebih suka bercerita dibanding mendengar cerita kita. Ada orang seperti itu. Dan ketika kita nggak mendengarkan ya dia langsung pergi gitu aja. Gitu. Sama, tapi ketika kita bercerita dia juga nggak mau dengerin kita. Ada orang yang kayak gitu. Dan itu sungguh tidak konstruktif ketika kita sedang bangun hubungan. Take a genuine interest in those you meet. Jadi ini tentang keaslian bagaimana kita memahami kepentingan orang yang kita temui. Jadi kita penting untuk menunjukkan rasa interest yang asli lah, tidak lebay, tidak mengada-ngada tentang kepentingan orang lain. Ada yang mau nambahin mungkin pengalaman pribadi tentang bagaimana membangun hubungan dengan orang yang baru kita kenal ataupun dalam pola hubungan di keluarga, di masyarakat. Jadi cerita pada saat di kegiatan kita di lapangan lah. Jadi memang pertama kali saya baru kenal dengan orang itu, kepala desa lah ya. Hampir pada saat kita ngomong itu hampir setengah jam itu kalau dia ngomong ke saya mukanya itu nengok ke samping gitu kan. Ini seolah-olah nggak mau wajah saya gitu kan. Padahal kita baru kenal aja gitu kan. Nah kemudian cerita banyak. Nah rupanya dia itu setelah topik yang saya sampaikan ke dia itu berbeda, kemudian kita lebih banyak mendengarkan dia. Nah baru dia tuh mau lihat ke saya gitu kan. Nah dalam posisi itu sebetulnya setengah jam pertama itu sebetulnya menjengkelkan sekali itu kan. Buat siapa? Buat saya itu kan. Karena diajak ngomong mukanya ke samping terus, enggak mau nengok kita itu kan. Nah, maksud saya, sikap kita itu harus seperti apa nih? Jadi untuk meyakinkan dia bahwa memang ya mungkin dia punya masalah dengan orang atau apa gitu kan, ataupun dengan lembaga tertentu atau apa. Nah, sikap kita seperti apa menghadapi orang yang kayak gitu itu. Karena kan bisa jadi kalau kita nggak sabar kita akan emosi gitu kan. Iya Pak. Yang waktu itu Pak Bahrun lakukan apa? Setengah jam habis itu kemudian yang mereka menjadi mendengarkan Pak Bahrun apa? Ya saya mendengarkan dia aja, udah dia cerita tak dengarkan, kemudian topiknya beda gitu dengan apa yang mau kita sampaikan gitu. Tapi akhirnya dia kemudian jadi memperhatikan Pak Bahrun nggak? Ya setengah jam kemudian gitu kan, setelah dia banyak ngomong lah. Pak Bahrun apa? Setelah Pak Bahrun ngapain kok mereka jadi mau mendengarkan Pak Bahrun? Nah setelah
apa yang menjadi isu dalam pembicaraan dia, ya saya seakan-akan mengiyakan lah gitu kan. Mengiyakan apa yang ada dalam pikiran dia. Nah, baru dia tuh mau natap wajah kita. Ya udah, berarti sudah bagus dong. Artinya setengah jam itu ya investasi Pak Bahrun untuk mendapatkan trust dari dia. Dia kan akhirnya kan jadi percaya Pak Bahrun tuh. Bapak mendengarkan, seolah Bapak mau mendengarkan. Meskipun saya nggak tahu ya, mungkin Pak Bahrun mendengarkannya mungkin hatinya dongkol, tapi sikap behavior ininya gimana? Pak Bahrun tetap attention gitu kan, tetap mendengarkan dengan baik begitu kan? Ya, untungnya dikasih kopi lah saya. Jadi, kalau menurut saya ya itu trust dia kemudian menjadi mau itu karena trust dengan Pak Bahrun yang mau mendengarkan omongan dia. Ya. Meskipun dia memaknainya Ya, sinyalnya itu seolah-olah Pak Bahrun setuju, meskipun juga belum tentu. Tapi itu iya, karena memang itu artinya ada ya, trust. jadi memang harus mendengarkan dulu apa yang ia sampaikan, kemudian kelihatannya dia punya apa statement tertentu yang memang dia mungkin butuh support gitu kan. Akhirnya saya iakan, dia baru mau ngelihat, baru mau bertatap muka gitu kan. Dan ketika Pak Bahrun mengiyakan itu kan bukan hal yang bertentangan dengan tujuannya Pak Bahrun kan. Tidak. Nah, artinya kan hal-hal yang mungkin nggak terlalu berkaitan. Artinya kalau Pak Bahrun setuju pun juga nggak mempengaruhi tujuannya Pak Bahrun untuk sesuatu yang lain gitu, untuk yang menjadi tujuan utamanya. Yang penting itu menurut saya sih. Ya, karena kalau orang itu nggak bakal percaya sama kita, kalau nggak bakal setuju sama kita kalau orang itu nggak percaya gitu. Nah, langkah membuat orang percaya ini kan bisa banyak hal kan. Kita mau mendengarkan dia ngomel, kita mau sekedar menunjukkan kita caring ke dia lah, menunjukkan kita tuh mau menjadi tempat sampah dia misalnya untuk ngomongin curcol ngalor ngidul misalnya, itu udah cukup. Nah, kalau orang itu menemukan seperti itu, dia akan bahagia gitu. Ketika dia bahagia, maka akan mudah ngomong iya gitu. Jadi mungkin waktu itu dia bahagia, Pak Bahrun mau dengerin, apalagi mau ada sinyal iya juga, itu bahagia, ya jadi gantian pun jadi enak. Ya itu tolong Pak Bahrun dipertahankan aja tuh, mendengarkan yang sabar setengah jam itu bisa diteruskan itu. Terima kasih Pak Bahrun. Oh, makasih. Oke, teman-teman, kita masuk ke icebreaker. Itu tadi tentang rapot ya, dan sekarang kita coba masuk ke bagaimana sih icebreaking ini. Kemudian icebreaker ini bermanfaat ketika kita pengen membangun hubungan gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya satu. Apa es yang mau Anda pecahkan itu? Kalau Anda seorang peneliti, Anda pasti punya tuh, esnya apa yang mau dipecahkan yang berkaitan dengan responden Anda. Kalau ada seorang trainer, esnya apa yang mau Anda pecahkan ketika Anda berhubungan dengan partisipan Anda. Ketika Anda seorang orang tua yang mau mengaruhi anaknya untuk mau mendukung ide Anda, esnya apa yang harus dipecahkan? Nah, itu Anda harus menentukan dulu. Nah, kalau Anda sudah tahu esnya, baru Anda bisa menemukan formulanya seperti apa. Nah, salah satunya mengapa es ini penting dipecahkan, karena secara teori yang namanya body and mind, body itu mengaruhi mind juga mengaruhi body, jadi saling mempengaruhi antara pikiran dan diri kita, yang itu juga berkaitan dengan namanya state of mind. Bahwa state of mind diri kita tuh berubah-ubah, dalam sehari bisa berubah 100 kali. Misalkan saat ini kita lagi semangat nih, makanya banyak tanya. Tapi nanti tiba-tiba mendengar pertanyaan kita nggak direspon dengan baik, misalnya berubah nih. Jadi asik kah? Kayaknya nggak menarik, jadi lemah. Atau misalkan di kelas pelatihan lagi semangatnya pengen nanya, tiba-tiba waktu habis. Atau tiba-tiba ada yang lebih bagus nanyanya. Atau ketika dia pengen semangat untuk menunjukkan dirinya, tiba-tiba ada orang yang lebih bagus dari dia. Nah, itu mengubah orang menjadi mainnya jadi berubah-ubah. Maka ada istilah yang namanya guru di dalam sekolah itu bisa dikatakan sebagai state manager. Manajernya state of mind itu. Karena dia harus memikirkan bagaimana muridnya bisa mendapatkan ilmu, tapi dengan perhatian, dengan emotionally dan juga secara engagement di kelas juga bagus gitu. Nah, makanya ketika kita mau hubungan orang lain ataupun dengan siapapun, kita harus memahami dulu nih, apa nih es yang harus dipecahkan. Kalau tadi Pak Arif Ruanto, Pak Kasaji itu sudah melakukan profiling sehingga menemukan tuh esnya apa nih harus dipecahkan dulu nih untuk bisa kemudian kita bisa masuk ke sana. Oh, kayaknya es ini orang ini menganggap kita
rendah. Punya kan Orang ini punya menganggap, kantor aku. halo, Lel? Atau orang ini menganggap kita tidak menarik, tidak mutu. Nah, itu S-nya harus kita pecahkan. Nah, salah satu hal yang dilakukan di dunia sales itu adalah dengan cara ice breaking, yaitu dengan cara apa? Small talk ini adalah salah satu icebreaker yang cukup efektif untuk memulai sebuah proses membangun hubungan. Dan small talk ini kalau dalam definisi B2B ya, small talk refer to concrete conversational sequence that are not necessary to the instrumental task. Ini sebenarnya lebih kayak ada sequence percakapan, tapi sebenarnya tidak berkaitan dengan hal yang menjadi penugasan ataupun yang menjadi tujuan utamanya. Benar-benar omongan-omongan santai. The best small talk topics are those to which everyone can relate and that have no potential to offend. Jadi small talk yang bagus itu yang memungkinkan orang-orang untuk bisa merelate-kan, menghubungkan dirinya dengan cerita itu atau dengan talk itu dan tidak menimbulkan potensi untuk adanya merasa marah ataupun terintimidasi ataupun mungkin merasa untuk bisa memancing emosi. Jadi benar-benar small talk yang mudah orang bisa saling mengaitkan dirinya dengan cerita itu. On the other hand, the worst small talk topics alienate, create discomfort, and quickly end conversation. Small talk yang tidak bagus itu yang sebaliknya, yang malah justru membuat jurang di antara orang itu, saling mengalienasi, memunculkan ketidaknyamanan, secara cepat bahkan mungkin, itu akan membuat percakapan menjadi berakhir. Kita lihat di dalam link ini apa aja yang kategorinya sebagai the best talk. Nah ini beberapa topik yang bisa kita gunakan yang dianggap sebagai best small talk topics. Ada climate, ngomongin cuaca, itu bisa menjadi hal yang untuk memulai diskusi tuh. Gimana cuacanya hari ini? Panas sekali ya di sini ya. Rasanya nyaman sekali sih di sini, dingin. Ngomongin gosip selebritas, selebriti. Ngomongin gosip itu asik sekali. Wah, kamu terakhir itu mengikuti nggak perkembangan si Nikita Mirzani sama seorang Habib misalnya. Gosip selebriti. Atau ngomongin mengenai daerah asal. Kamu dari mana sih? Kamu kalau dari namanya kayaknya dari Padang ya. Bener apa enggak? Kamu hometown. Ngomongin mengenai art and entertainment. By the way, kamu suka musik apa ya? Apa yang paling menyenangkan? Apa film favorit kamu? Atau apa? Ngomongin hobi. Sekarang lagi banyak loh orang pada hobinya sepedaan. Kamu ngikutin tren itu enggak? Traveling. Kemudian juga ngomongin sport. Ngomongin pekerjaan mungkin. Kamu bekerja di mana? Apa bagian dari pekerjaanmu yang kamu sukai? Apa yang enggak kamu sukai? Ngomongin berita. Ngomongin tentang keluarga. Tadi ada Teh Lela di awal ngomongin tentang personal, ya, personal things. Itu mungkin juga misalnya ngomongin keluarga, lagi ngapain, anaknya berapa, sekolahnya di mana. Ini juga ada yang worst small talk. Nah, ada juga nih. Finance, ngomongin duit, ngomongin keuangan. Gimana lo bro? Duitmu tinggal berapa nih? Masih punya uang nggak lo? Kalau kondisi kayak gini gitu. Gimana? Utangmu berapa? Ngomongin politik dan agama itu juga berisiko lah ngomongin itu. Jangan apalagi udah tahu misalkan si A afiliasinya kemana. Tadi makanya Bu Sri nggak nyaman kan diajak ngomong mengenai ketemu orang yang sangat intimidatif dengan pakaian yang diasumsikan itu orangnya radikal dan sebagainya. Kemudian age of appearance itu lebih kayak penampakan ini ya usia ya. Pak Kas ini kayaknya kok sudah kayak umur 50-an Pak ya. Berapa umurnya Pak? 25. Berapa? 25. Oh, 50 ya. Ya, 52. Kemudian ngomongin gosip personal, misalkan ngomongin si A, si B yang ada di ruangan itu, dan sebagainya, itu juga nggak bisa. Ngomongin kematian, nah itu juga hal yang kalau itu dihindari. Ngomongin seks, nah itu. Gimana bro, malam Jumat bro, malam Jumat malam ini bro, gimana persiapannya? Orang mungkin nggak nyaman. Oke, kemudian ada offensive jokes. Jokes yang mungkin membuat orang jadi merasa terintimidasi, diserang, dan sebagainya. Gitu.
Nah, narrow talk itu adalah ngomongin sesuatu yang hanya kita sendiri yang lebih tahu. Jadi kalau ngomongin sesuatu, misalkan Mas Tatu cerita nih mengenai program talk show-nya itu. Nah, yang dijak ngomongin nggak ngerti sama sekali itu. Itu pas ngajak ngomong terus, nah itu jadinya yang diajak ngomongin jadi ini ngomongin diri sendiri nih, nggak ngomongin aku ada sekali. Akhirnya relate-nya jadi nggak ada relate-nya karena satu orang tidak memiliki pengalaman yang sama atau pemahaman yang sama. Kemudian ngomongin mengenai past relationship, hubungan-hubungan yang sifatnya sudah masa lalu itu kemudian tidak menjadi hal yang asik untuk didiskusikan. Ada yang punya pengalaman? Small talk, penting sekali, tapi juga perlu genuine, asli, kita nggak bisa kaku. Tetap. Memang yang penting pokoknya pikiran kita kalau ngomong small talk itu tentang bagaimana membuat ini menjadi punya relasi yang relasi yang mutual. Jadi kita tidak ngomongin sesuatu yang hanya kita sendiri yang tahu dan menikmati, tapi yang mutual, yang kira-kira orang juga akan mudah untuk merelate-nya. Maka itu bisa kita lihat, kita observasikan dari gesture tubuh orang itu kan. Dia ngomongin mengenai gosip, kok kayaknya matanya langsung melengos ya. Berarti mungkin ini dia nggak nyaman itu. Kita harus ganti lagi itu dan yang lain. Oke, silakan berbagi pengalaman sekarang. Bagaimana kira-kira Anda akan mempraktekkan yang namanya rapport building di dalam berbagai urusan ini, pekerjaan, sosial, keluarga. Kira-kira Anda punya bayangan tentang follow up-nya enggak? Atau way forward-nya kira-kira seperti apa? Hal berbeda seperti apa yang kira-kira Anda akan lakukan? Silakan komentar, mungkin yang belum berkomentar, yang belum bersuara, boleh bersuara. Halo Mas. Silakan, masuk Pak Eko. Saya pernah melakukan riset di sebuah komunitas orang asli, sisir. Jadi mungkin memang sulit untuk masuk ke wilayah, ke komunitas mereka. Gitu. Bahkan waktu ketemu mereka di hutan bakau itu, mereka cenderung lari. Gitu. Nah, pertama saya nyadarin bahwa mereka takut karena menganggap saya itu mungkin bagian dari orang kehutanan atau polisi atau apa gitu yang akan menghalangi usaha mereka gitu. Karena mereka umumnya nebang kayu dan saya memang penelitiannya bagaimana mengumpulkan data terkait dengan berapa banyak kayu yang mereka tebang, di mana mereka nebang, di mana mereka nebang. Nah, saya kan harus mengumpulkan itu. Sementara kalau saya nggak bisa masuk ke komunitas mereka, nggak bisa ikut mereka, maka saya nggak akan dapatkan data itu. Nah, kebekuan itu coba saya pecahkan dengan saya mencari tokoh pentingnya gitu. Kemudian lewat tokoh pentingnya, gimana saya bisa mengajak mereka ketemuan gitu atau pertemuan, ngobrol dengan banyak orang. Dan di saat saya bisa berhasil ngobrol lewat tokoh mereka, mengundang masyarakatnya, nah dari situ kemudian saya bisa masuk ke mereka, bahkan ikut mereka pergi dari pagi sampai sore balik gitu kan, ngapain saja, dan mereka nggak canggung bahwa walaupun yang mereka lakukan itu dilarang, karena tahu bahwa saya itu tidak akan melarang mereka cuek saja gitu loh, nebangnya gini Pak, kayu yang ini ditebang, kayu yang ini tidak, apa segala macam. Nah itu memang di masyarakat Melayu, masyarakat asli itu memang nggak begitu nggak begitu harmonis hubungan hariannya antara masyarakat asli dengan masyarakat Melayunya gitu. Saya ini orang Jawa yang mencoba masyarakat Melayu kemudian jadi orang asli gitu kan. Nah di situ itu pengalaman saya di lapangan. Nah pengalaman saya di ruangan, ada juga pengalaman di ruangan. Saya lebih cenderung memang mencoba hadir bahwa saya itu bagian dari mereka gitu. Contoh dalam sebuah pelatihan atau apa gitu kan. Komunitasnya itu apa? Kalau komunitasnya itu orang Jawa, mayoritas orang Jawa, ya saya jadi orang Jawa gitu. Artinya pasti yang namanya orang Jawa ya yang pernah saya jumpai lah. Walaupun itu preman atau apa segala macam, kalau ketemu orang Jawa sama-sama di perantauan pasti
wah ini saudara saya gitu kan gitu. Kan gitu. Nah kemudian di saat saya menghadapi orang Melayu, ya saya mencoba menjadi orang Melayu, berbahasa Melayu mungkin kan. Nah akhirnya itu bisa apa berhasil membuat mereka menerima gitu loh kehadiran kita, dan kita bisa menyampaikan apa yang menjadi pokok dari apa yang jadi kegiatan kita. Pengalaman seperti itu Mas yang selama ini saya lakukan gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Miswadi. Itu ya pengalaman yang sangat menarik tentang bagaimana kita menyamakan frekuensi, menyamakan dengan orang frekuensi dengan orang yang mau kita engage. Kalau tadi misalkan yang pertama tentang apa menemui tokoh utamanya, tokoh tertingginya, itu dalam rangka mendapatkan trust sebenarnya ya. Artinya ketika Pak Miswati sudah berhasil menaklukkan dalam tanda petik tokohnya, itu kemudian para pengikutnya tentunya akan ngikut karena udah percaya kalau udah di oke sama Pak Ketua pasti semuanya udah beres. Trust itu dipilih dan didapatkan dari proses menemukan orang yang tepat untuk menjadi penolong gitu. Dan tentunya ketika proses bertemu dengan si kepala sukunya ini tentunya kan tidak mudah juga. Ada proses matching juga di sana. Saling merespek dunia masing-masing, saling menghilangkan rasa was-was masing-masing, kekhawatiran di antara di antara kedua belah pihak, sehingga ketika itu sudah hilang semuanya, ketemu common ground-nya, ketemu tujuannya, ekspektasi masing-masing ketemu, maka kemudian trust itu didapatkan. Nah, yang kedua, ketika ketemu orang Jawa, maka kita seperti orang Jawa itu mungkin juga bukan berarti kita bunglon ya, tapi tentang bagaimana kita memahami orang lain itu pasti akan lebih nyaman kalau bertemu dengan orang yang sama. Gitu. Dan itu hukum alam kayaknya. Kalau kita ketemu sama orang yang sama dari daerah yang sama, mungkin menggunakan bahasa yang mirip yang sama, mungkin itu menjadi modal awal untuk kemudian kita lebih mudah masuk ke dunia orang itu. Nah itu respect juga, respect pada orang itu. Karena aku ketemu orang Jawa, aku akan berperilaku kayak orang Jawa. Itu dalam rangka merespek dunia orang yang kita temui. Tujuannya tentu untuk bisa masuk, untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Terima kasih. Ada lagi? Oke teman-teman, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas terlibatannya dalam sesi kita hari ini tentang bagaimana menggunakan icebreaker energizer sebagai proses untuk membangun hubungan. Hari ini kita hanya belajar satu model, itu small talk, sebagai salah satu icebreaker yang bisa kita gunakan untuk rapat building. Harapannya, meskipun kita hanya fokus pada beberapa hal terkait dengan small talk, tapi itu bisa coba kita aplikasikan dalam berbagai sisi kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam urusan di pekerjaan, urusan sosial kemasyarakatan, ataupun di urusan keluarga kita. Yang jelas, small talk dengan siapapun, dengan apapun, dengan dalam situasi apapun sangat bermanfaat untuk kita membangun hubungan, untuk masuk menjadi bagian dari orang yang sedang berkomunikasi dengan kita. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.